Dalam sebuah riwayat diceritakan, suatu ketika Al-Sail meneliti kuburan Iskandar Zulkarnain. Kuburannya terbuat dari emas, panjang dan lebarnya mencapai 10 hasta. A membuka tutupnya dan melihat seseorang tertidur di atas ranjang. Tiang penyangganya dari emas dan bertutup kain sutera, di leher mayat dilengkapi lempengan permata yang bertuliskan, nama sesuatu yang ada adalah akibat dari sebuah sebab, dan yang bermula pasti berakhir, aku telah menguasai seperempat bagian bumi yang berusia ribuan tahun. Kini saatnya aku menghiasi kuburku dengan emas. Matahari, bulan dan bumi telah tunduk kepadaku. Angin mentaatiku, demikian juga air, api, dan besi. Kemudian aku menuju langit dan meninggalkan jasadku untuk kalian dalam keadaan musnah. Semoga menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudahku. Tidak ada yang abadi, semua akan sirna. Yang kekal adalah Allah, penguasa alam raya. Wahab bin Manbah berkata, Daud alaihissalam memasuki salah satu gua di Baitul Maqdis. Di dalamnya ada ranjang, di atasnya tertidur laki-laki yang telah mati, di atas kepalanya ada lempengan bertuliskan, Aku adalah Raja Fulan, aku telah menguasai dunia selama 1000 tahun. Aku telah menikahi 1000 gadis. Aku telah membangun 1000 kota. Aku telah mengalahkan 1000 tentara. Inilah keruntuhanku, terbaring tak berdaya. Wahai manusia, ambillah pelajaran dariku. Disebutkan oleh Al-Ghazali. Pelajaran dari peristiwa di atas adalah janganlah kecintaan kita pada dunia melalaikan kita pada kematian dan Tuhan. Fadil bin Iyad berkata, betapa banyak musuh manusia yang ingin mendolimi kamu, tep Allah senantiasa menolongmu, dan kebanyakan manusia tidak merasakan. Lalu ia membaca firman Allah, ingatlah kamu akan nikmat Allah kepadamu, di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangan kepadamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Anas bin Malik berkata, kiamat tidak akan terjadi selama manusia masih membaca Al-Quran dan berhenti mendengarkan syair-syair. Yahya bin Mu'ad berkata, aku heran pada manusia yang mencela perbuatan mubah yang dilakukan orang solih, padahal mereka tidak mencela perbuatan dosa yang mereka lakukan, mereka tidak sadar terjerumus dalam gunjingan, hasutan, hasad, dendam, sombong dan bangga. Mereka tidak memohon ampunan atas perbuatannya. Mereka menolak orang solih karena perbuatan mubah yang mereka lakukan. Abu Hamzah al-Baghdadi berkata, jangan kalian melihat rasa syukur yang tampak pada ulama jika mereka mati, tetapi lihatlah rasa syukur pada orang-orang zuhud. Salih al-Mari suatu hari berkata, barang siapa membiarkan dirinya mengetuk pintu terus-menerus bertaubat besar kemungkinan ia akan dibukakan pintu itu baginya. Seorang perempuan bertanya, apakah pintu Allah itu tertutup? Salih menjawab, pintu Allah terbuka bagi mereka yang mengetuknya. Isa alaihissalam berkata, seorang nabi dan orang solih tidak akan dihina kecuali oleh penduduk yang membenci ajarannya. Jika engkau melihat ulama di suatu tempat, janganlah menghina, sebab barangkali ia lebih berhati-hati daripada dirimu dalam menjalankan ibadah dan ia lebih sedikit hinaannya dibanding dirimu. Yahya bin Mu'ad berkata, jika nafsu menyerupai harta maka serigala telah menyerupai domba di gurun pasir. Abu Darda berkata, jangan membuat ibadahmu kepada Allah menjadi bencana atas dirimu. Dia ditanya, mengapa demikian? Ia menjawab, engkau menghentikan amalmu lalu engkau tidak menyempurnakannya. Isa alaihissalam berkata, semua kalam Allah mengatakan, apa yang ada di dunia pasti kembali ke akhirat karena ia lebih baik daripada dunia, dan janganlah kamu meragukannya. Hatim al-Asyam berkata, barang siapa mencintai dirham karena zatnya, ia telah mencintainya karena akhirat. Wahai saudaraku, renungkanlah hal ini dan katakanlah, ya Allah, janganlah kau jadikan kami sebagai pelajaran bagi orang lain dan tampakkan aib kami. Para salafus soleh merasa ketakutan apabila perilaku buruk mereka diikuti oleh para pengikutnya, walaupun perbuatan itu disebabkan oleh kelalaian mereka. Mereka mengingatkan perbuatan apapun yang bertentangan dengan syariah, yang dilakukan oleh para generasi terdahulu jangan diikuti dan dijadikan dasar dalam pengambilan hukum, karena itu hanya akan menambah beban dan dosa bagi mereka serta mempersulit pertanggungjawaban di hadapan Allah.